Selamat pagi adik-adik. Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ayo dibuka Alkitabnya. Kita baca bersama-sama ya. Baca bersama kakak. Judulnya ke-10 orang kusta. Siap? Baca bersama ya. 3, 2, 1. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Orang kustanya ada berapa? Ada 10, kayak jari tangan kita. Tapi berapa orang yang kembali ke Tuhan Yesus dan berterima kasih? Hanya 1 orang, itu pun orang Samaria. Orang Samaria pada zaman dahulu tidak bergaul dengan orang Yahudi. Tetapi orang Samaria sakit kusta yang disembuhkan Yesus, dia tahu bersyukur, dia tahu berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, yuk kita belajar sama seperti orang Samaria ini yang tahu bersyukur kepada Tuhan Yesus. Coba sekarang kakak tanya, siapa yang tiap hari makan? Atau ada satu hari kamu gak makan karena mama sama sekali gak punya uang? Enggak ya? Semua pada makan tiap hari kan? Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, selalu makan tiap hari ya? Oke. Siapa yang tiap hari bisa sekolah? Iya, semua juga harus sekolah ya, biar pinter. Siapa yang tiap hari happy? Oh ya, ada happy-nya, ada sedihnya, ada senang, ada sedih, tapi kebanyakan senang, tidak ada masalah apa-apa. Nah, udah bersyukur belum sama Tuhan Yesus? Kalau kamu tiap hari bisa makan, bisa sekolah, bisa kerja di rumah, bantuin papa mama, ya udah bisa bersyukur belum? Karena itu adalah bentuk kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kalau kalian di jalan tidak mengalami celaka, itu pun kasih Tuhan. Udah bersyukur belum? Apalagi yang disembuhin dari penyakit, yang dijauhkan dari malapetaka. Terus gimana kak caranya bersyukur sama Tuhan? Tuhannya kan aku gak bisa lihat. Aku tahu Tuhan ada di hati aku, tapi kan aku gak bisa lihat Tuhan. Nah, cara bersyukur kepada Tuhan banyak. Gimana coba? 1, ya dengan cara ikuti ibadah. Itu udah cara kamu bersyukur. Yang kedua, ketika dikasih jadwal baca Alkitab, dibaca ke Alkitabnya. Kalau dibaca, berarti kalian bersyukur bahwa firman Tuhan adalah firman yang tertulis dan kalian bisa baca setiap hari Alkitabnya. Ini surat cintanya Tuhan buat kalian. Ya. Nah, terus gimana lagi caranya? Sekarang kamu bisa makan karena ada mama yang masak kan? Tapi siapa coba yang kalau mama masak sayur ngomel-ngomel gak mau makan? Padahal sayur baik untuk tubuh, untuk kesehatan. Nah, caranya bersyukur adalah ketika mama masak sesuatu, apalagi itu yang baik untuk kesehatan, kamu makan dan berterima kasih karena mama udah memasakin. Selain berdoa ya, kalian kan kalau makan berdoa berterima kasih sama Tuhan. Tapi ke mama juga kalian hargai masakannya, jangan dibuang, jangan disisakan. Lalu apa lagi? Kalau mau pergi sekolah, kalian bisa sekolah juga, itu anugerah Tuhan. Ada teman-teman di luar sana yang pengen banget sekolah tapi nggak bisa. Kalau kalian bisa sekolah, itu pun karena papa mama mau membiayai sekolah kalian. Jadi gimana? Jangan sekolah pergi nggak pamit sama papa mama teh. Datang langsung ke kamar, langsung sibuk sendiri. Nggak
cerita dulu kayak sama papa sama mama, bilang makasih udah masakin bekal, udah ngasih uang jajan, udah bisa sekolah. Terus apa lagi? Kalau punya teman di gereja, teman di sekolah, seperti perintah Tuhan harus saling mengasihi dan saling mengampuni. Ya, itu kan perintah Tuhan. Bisa juga kalau kamu sambil bisa kerja di rumah, ada yang udah bisa nyapu, ngepel, nyuci piring, nyuci baju, lap-lap, apapun yang bisa kamu kerjakan. Kalau bukan kekuatan dari Tuhan, kamu gak bisa ngerjain. Gimana caranya bersyukur atas kekuatan yang Tuhan kasih? Yuk, kerjanya sambil memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Ya, bisa ya? Bisa kan dikerjain? Itu cara bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena kasih Tuhan tuh nyata lewat apapun yang ada dalam hidup kita. Lewat keluarga, lewat guru, lewat teman, lewat alam semesta. Kalau kalian yang masih bisa jalan-jalan, padahal lagi pandemi ini, hati-hati ya. Tetap harus ngikuti aturan pemerintah, pakai masker, social distancing, terus hand sanitizer dan lain-lain. Kalian masih bisa jalan-jalan melihat pemandangan alam, bersyukur juga sama Tuhan. Jangan cuma foto-foto doang, tapi ketika kalian lihat alam semesta, kalian ingat, oh, alam semesta yang indah ini adalah buatan Tuhan. Aku harus bersyukur dengan cara gak buang sampah sembarangan, bunga atau daun yang gak dipetikin, lihat sampah ambil meskipun bukan punya kalian, buang ke tempat sampah. Itu pun cara bersyukur atas kebaikan Tuhan. Ya, jadi gampang kan? Gak susah ternyata ya untuk berterima kasih kepada Tuhan. Yuk dimulai hari ini. Kalau yang kemarin-kemarin banyak ngeluh, banyak ngomel, ayo hari ini bertobat. Jangan dikasih sakit yang parah dulu, kayak orang kusta yang tadi ada 10 orang. Cuma 5 ya kak, ini 10. Jangan kayak orang kusta yang 10, yang 9 gak berterima kasih. Hanya 1 orang asing, orang Samaria yang berterima kasih. Kalian kan bukan orang asing. Kalian semua anak-anak pilihan Tuhan. Mau belajar bersyukur? Harus mau. Sebab bersyukur dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus untuk kamu. Ucapan syukur kita adalah tanda bahwa kita juga mengasihi Tuhan Yesus. Jadi mulai hari ini, yuk belajar bersyukur lewat perbuatan, perkataan, di hati kita. Semua ucapan syukur hanya untuk Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita semua. Ya, bisa ya dikerjain ya. Mari kita teladani 1 orang Samaria yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Sampai jumpa lagi.